tinggal wali kota bersikap, ngambil keputusan, keluarkan SK, pencopotan, selesai. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Matinya anak gajah bernama Dumbo di Kebun Binatang Surabaya atau KBS beberapa waktu lalu, menuai banyak tanggapan. Salah satu tanggapan disampaikan Ahmad Suyanto, politisi PKS dan pemerhati satwa Singki Suwaji. Kedua tokoh tersebut sama-sama menyampaikan pesan kepada wali kota agar kepemimpinan Dirut PDTS KBS yakni Khoirul Anwar dievaluasi. Argumentasinya pun hampir sama. Politisi PKS yang akrab disapa Pak Ustadz ini meragukan kemampuan manajerial Khoirul dalam memimpin KBS. Sedangkan Singki meminta wali kota Surabaya segera memberhentikannya, karena Khoirul bukan orang konservasi. Pak Yanto tadi kan sempat mengikuti hearing ya dengan Direktur KBS ya. Bagaimana Pak Yanto melihat dari hasil hearing tadi? Jadi saya tidak hanya ikut hearing saya mendalami betul dari awal sampai akhir bahwasanya persoalan mendasar di antara tanggung jawab Direktur KBS itu adalah pertama tanggung jawab organisasi, kedua tanggung jawab publik, bahwasanya KBS bukan hanya milik pemerintah Kota Surabaya tapi milik masyarakat Surabaya. Oleh karena itu bagus dan tidaknya pengelolaan KBS juga mempengaruhi kinerja pemerintah Kota Surabaya. Yang kedua, bagus tidaknya citra KBS Kota Surabaya juga mempengaruhi citra masyarakat Surabaya. Kemarin waktu ditanya apakah sudah lapor kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, jawabannya belum. Kalau itu berarti evaluasi dan catatan tentang organisasi, terutama organisasi keperangkat daerahan di Kota Surabaya, bahwasanya BUMD harus patuh kepada wali kota melalui jalur yang benar. Melihat yang seperti ini, ini seorang pemimpin jangan sampai lengah di bidang ini. Kedua, tanggung jawab publik bahwa nama besar Kebun Binatang Surabaya jangan diremehkan. Jadi saya kira gajah Dumbo ini, Dumbo apa Dumpo? Dumpo. Nah, Dumpo ini harus dilindungi. Apa penyebabnya? Dan juga harus diekspos kepada masyarakat bahwa saya sudah punya audit tentang kesehatan hewan, tapi bobol juga Surabaya. Terbuka saja. Kalau tuh terbuka rakyat mengikuti dan merasa memiliki neser ya, kasihan ya yang namanya gajah Dumbo. Melihat itu tadi sepertinya kan ada kesan menutup-nutupi ketidakterbukaan Direktur KBS. Terus pesan Pak Yanto kepada wali kota apa ini? Ya secara kinerja publik, wali kota harus melihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan positioning publik seorang direktur di BUMD di seluruh Kota Surabaya. Saya kira sebagai wajah manajemen, wajah kredibilitas dari pemimpin di BUMD Kota Surabaya harus mulai dinilai secara patut di hadapan publik. Sementara Singki Suwaji, pemerhati satwa, menyampaikan pernyataan lebih tegas dari Ahmad Suyanto. Menurutnya, wali kota harus segera mengevaluasi kepemimpinan Khoirul Anwar di KBS. Sebab, sebagai orang konservasi, dirinya melihat tanggung jawab Khoirul terhadap perkembangan KBS masih jauh dari asa. Pak Singki, apa sih Pak Singki sudah mendengar tentang meninggalnya, matinya gajah Dumbo di Kebun Binatang Surabaya? Loh, yang mengekspos pertama kematian Dumbo itu justru saya. Karena kasus matinya Dumbo ini ditutup-tutupi. Saya orang pertama yang terima bocoran.
itu hari Jumat kalau nggak salah itu. Saya langsung broadcast ke mana-mana, viral, media langsung muat. Media muat, BKSDA panik, tanya ke KBS, betul lah. Kan aneh ini, BKSDA yang seharusnya orang pertama, instansi pertama yang harus dilaporin sejak sakit, malah setelah mati 2 hari nggak dikasih tahu, malah taunya dari saya. Ini kan ironis sekali. Perbuatan dia menutupin ini pelanggaran berat, gitu loh. Kebun binatang atau lembaga konservasi itu menganut dan menjunjung tinggi masalah etik and welfare, etika dan kesejahteraan satwa. Nah, ini salah satu etika. Etikanya itu apa? Bila ada satwa besar, apalagi ependik, itu harus segera koordinasi dengan BKSDA tentang kasus mungkin sakit apalagi sampai mati. Kenapa? Satwa itu secara undang-undang dinyatakan sebagai satwa adalah milik negara. Nah, kalau barang milik negara yang dititipkan untuk dikelola di kebun binatang, jangankan sampai mati, sakit aja nggak diinformasikan, tidak dikoordinasikan, bahkan sampai mati sudah 2 hari pun tidak diinfokan, ini fatal gitu loh. Kalau dari sisi SOP apa sudah dilakukan oleh KBS? Nah, ya, kalau tidak melaporkan kan sudah salah, melanggar SOP. Dan ini sudah pelanggaran berat. Seorang direktur itu di lembaga konservasi itu harus berpengalaman setidaknya 3 tahun di bidang konservasi. Nah, kalau ini sampai mati nggak dilaporkan, ini kan orang ini menganggap bahwa ini sepele. Berarti kan dia bukan orang konservasi, salah. Jadi kesalahan ada pada direktur, tapi tanggung jawab ada pada Pemkot Surabaya, dalam hal ini wali kota. Kenapa? Wali kota yang memilih dan menempatkan manusia ini menjadi direktur di kebun binatang. Tadi Pak Singki kan sempat menyebutkan bahwa seorang direktur KBS itu harus berlatar belakang konservasi, minimal mengetahui, menguasai Pak. Dan kalau Pak Singki melihat direktur Khairul Anwar ini bagaimana? Apa nggak layak sudah? Dari awal saya sudah bilang tidak layak. Cuma kan saya nggak mau ribut. Nanti kalau soal KBS ribut Singki lagi. Ini nggak layak. Dia kan dari direktur PDAM di Pasuruan, kemudian ngelamar kerja diterima, itu aja. Basicnya apa? Masa ngurusin pipa terus sekarang ngurusin kewan, yang nggak cocok lah. Tapi itu ada sebuah persoalan yang terungkap di hearing ya, bahwa kematian orang hutan bulan November itu belum dipublikasi, belum disampaikan ke masyarakat lewat media. Oke lah, kalau nggak dipublish masih oke lah ya menurut saya, tapi minimal itu BKSDA harus tahu, dan kayaknya tuh BKSDA sudah tahu. Pertama, yang kedua, Pemkot ini yang memiliki kebun binatang ini wajib dilaporin. Dalam hal ini kan dibawa asisten 2, itu nggak tahu. Jangankan kok Pemkot atau BKSDA, Bawas yang tiap hari kumpul di kebun binatang Surabaya sama direktur juga nggak tahu. Loh, ini kan ditutup-tutupin, ada apa? Nah, inilah yang saya bilang, polisi masuk pintu masuknya. Kenapa ada kematian ditutup-tutupin? Nah, ini kalau ditutup-tutupin langsung diselesaikan, dimusnahkan, polisi masuk. Ada unsur pidananya enggak? Gitu loh. Pasti ada. Tinggal polisinya mau enggak? Yang terakhir ini, apa pesan Pak Singki kepada wali kota terkait sikap atau perilaku direktur KBS ini yang menurut Pak Singki gak layak? Ya sudah nggak ada jalan lain. Ini sudah titiknya di situ, sudah terbukti ketidakmampuannya. Tinggal wali kota bersikap, ngambil keputusan, keluarkan SK pencopotan, selesai.